Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, kelas 5R. Perkenalkan, nama saya Aulia Aswaris Kartaji, NIM 18010455053, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 5R. Perkenalkan, nama saya Sri Kamila Dini dengan NIM 18010455057, kelas 5R, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, saya Anissa Nur Oktaviani, NIM 18010455009, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 5R. Perkenalkan, nama saya Yulia Mutrika, NIM 18010451005 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang supervisi dan pendidikan. selamat menonton. Pengertian supervisi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Mulyasa tahun 2006, supervisi sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah yang berperan sebagai supervisor. Tetapi dalam sistem organisasi modern, diperlukan supervisor khusus yang lebih independen dan dapat meningkatkan objektivitas dalam pembinaan dan pelaksanaan tugas. Kemudian yang kedua, menurut P. Adams dan Frank G. Dickey, supervisi adalah suatu program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Dan yang ketiga, ada menurut Boardman, supervisi adalah suatu usaha menstimulir, mengkoordinir, dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru sekolah, baik secara individu maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran, sehingga dengan demikian mereka mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern. tujuan dan fungsi supervisi. Tujuan supervisi adalah memperkembangkan situasi belajar dan mengajar yang lebih baik. Usaha perbaikan belajar dan mengajar ditujukan kepada pencapaian tujuan akhir dari pendidikan, yaitu pembentukan pribadi anak secara maksimal. Secara nasional, tujuan konkret dari supervisi pendidikan adalah yang pertama yaitu membantu guru melihat dengan jelas tujuan pendidikan. Yang kedua, membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid. Yang ketiga, membantu guru dalam menggunakan alat-alat pelajaran modern. Yang keempat, membantu guru dalam menggunakan metode-metode dan sumber-sumber pengalaman belajar. Fungsi supervisi. Yang pertama, fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Yang kedua, untuk mengidentifikasikan kebutuhan guru, kemudian untuk meningkatkan kemampuannya dan selanjutnya membimbing guru supaya ia benar-benar berusaha menerapkan kemampuannya. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan situasi belajar mengajar dengan murid-muridnya. Diperlukan kegiatan-kegiatan tertentu, cara-cara tertentu yang khusus dan terarah agar masing-masing tujuan tercapai sebaik-baiknya. Selanjutnya ada fungsi supervisi secara khusus. Yang pertama yaitu mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memperlengkap setiap anggota staf dengan pengetahuan yang baru dan keterampilan-keterampilan baru pula. Dan yang terakhir, memadukan dan menyelaraskan tujuan-tujuan pendidikan dan membentuk kemampuan-kemampuan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis supervisi. Yang pertama, supervisi umum dan pengajaran. Supervisi umum yaitu supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran. Sedangkan pengajaran adalah kegiatan kepengawasan yang berfungsi memperbaiki kondisi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu supervisi klinis, merupakan proses supervisi dengan cara bimbingan yang berdasarkan atas observasi dan analisis data secara teliti dan objektif. Yang ketiga yaitu pengawasan melekat dan fungsional. Selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan jenis kegiatan dari supervisi.
Yang pertama yaitu research atau penelitian. Kegiatan supervisi ini bertujuan supaya supervisor dapat merumuskan problem melalui data yang ada selama ini. Dengan cara ini, supervisor dapat mengumpulkan berbagai fakta dan opini sebagai bahan pertimbangan. Kegiatan supervisi ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik, misalnya observasi, wawancara, dan angket. Selanjutnya, evaluation atau penilaian. Setelah berhasilnya melakukan penelitian, supervisi wajib melakukan evaluasi atau penilaian secara kooperatif bersama-sama mencari aspek-aspek positif atau kebaikan-kebaikan, kemajuan-kemajuan, dan negatif, yaitu kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, atau hambatan-hambatan yang telah dicapai. Yang ketiga yaitu improvement atau perbaikan. Merupakan tahapan improvement dalam supervisi mencangkup bersama-sama mencari cara untuk mengatasi kekurangan-kekurangan atau hambatan-hambatan yang dialami, mencari jalan mempertahankan yang sudah baik, bahkan meningkatkan agar lebih baik lagi. Yang keempat, adanya assistance atau bimbingan. Berdasarkan jenis kegiatan ini, supervisi berfungsi untuk menyediakan waktu dan tenaganya untuk membantu mengadakan perbaikan-perbaikan, mengikhtiarkan sumber-sumber, baik sumber-sumber material maupun personil, serta menunjukkan jalan ke arah perbaikan, memberikan bimbingan, guidance, dan penyuluhan konseling ke arah perbaikan situasi. Dan yang terakhir yaitu cooperation atau kerjasama. Selain memberikan bantuan, salah satu kegiatan supervisi adalah menciptakan iklim kerjasama dan gotong royong secara kekeluargaan di antara supervisor dan supervised, orang yang disupervisi. Kegiatan supervisi ini tentunya bertujuan untuk membawa supervised ke arah perbaikan situasi yang lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip dan pendekatan. A. Prinsip ilmiah dengan ciri-ciri. 1. Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data yang objektif yang diperoleh dalam kenyataan proses pelaksanaan PBM, proses belajar mengajar. 2. Untuk memperoleh data diperlukan alat perekam data, angket, observasi, percakapan pribadi, dan lain-lain. 3. Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan kontinu. B. Prinsip demokratis, yakni dilaksanakan berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab sehingga guru merasa perlu untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru. C. Prinsip kerjasama, yakni mengembangkan usaha bersama atau sharing of idea, sharing of observations, serta memberi support, dorongan, dan menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. D. Prinsip demokratis dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitasnya jika supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan bukan menakutkan. Dan selanjutnya itu ada pendekatan. 1. Pendekatan kolegial, supervisi kolegial atau yang biasa disebut supervisi rekanan diistilahkan dalam beberapa nama antara lain persuasion, kooperatif, profesional, development, dan bahkan sering dikatakan kolaboratif supervision. 2. Pendekatan klinis. Pendekatan klinis adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan pembelajaran dengan tahapan atau siklus yang sistematis dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang logis dan intensif mengenai penampilan mengajar yang nyata dalam mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. 3. Pendekatan artistik dalam supervisi pengajaran. Pendekatan artistik dalam supervisi pengajaran adalah setiap bentuk layanan bantuan profesional kepada guru-guru serta individu maupun kelompok dalam rangka perbaikan pengajaran dan perbaikan program kurikulum melalui proses-proses yang melakukan institusi kreativitas, kecerdikan, keterampilan yang dilakukan oleh supervisor dalam kegiatan supervisi yang belum disepakati secara tertulis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. 4. Pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam supervisi pembelajaran ini terkait erat dengan pengupayaan efektivitas, artinya memberikan referensi atas kekurangan-kekurangan dalam menilai efektivitas pembelajaran. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.
Bilahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.